Di Indonesia, ada banyak miliarder yang menguasai berbagai sektor perindustrian. Sebut saja Haritanu, yang merupakan pengusaha multimedia terkenal dengan saluran televisi RCTI-nya. Lalu ada juga nama mantan cawapres Pilpres 2019 lalu, yakni Sandiaga Uno, yang juga berprofesi sebagai pengusaha dengan PT Saratoga Investama Sedaya sebagai induk bisnis miliknya. Lantas seperti apa latar belakang dan silsilah keluarga para miliarder ini? Berikut 7 keluarga konglomerat dan pejabat paling berpengaruh di Indonesia. Mari simak videonya, namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Haritanu Sudibyo. Berasal dari etnis Tionghoa, Haritanu Sudibyo merupakan pengusaha kelas kakap yang memiliki banyak gurita bisnis. Salah satunya MNC Group yang terdiri dari berbagai anak usaha. Tak heran jika pada tahun 2023 kekayaan Haritanu mencapai 1 miliar US dollar atau setara dengan 15 triliun rupiah. Sekaligus menempatkannya di posisi 2.497 orang terkaya di dunia dan posisi ke-39 orang terkaya di Indonesia. Hari yang lahir di Surabaya ini merupakan anak dari Ahmad Tanu Sudibyo dan Lilik Yohana Tanu Sudibyo. Sang ayah sendiri adalah pemilik PT Adikarya Sejati Abadi dan dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan Gus Dur. Hari juga memiliki 5 orang saudara, yakni Hartono Tanu Sudibyo, Haryanto Tanu Sudibyo, Ratna Endang Hartatik Tanu Sudibyo, Ratna Endang Sulistiawati Tanu Sudibyo, Bambang Rudianto Tanu Sudibyo, yang mana sebagian besar juga berprofesi sebagai pengusaha. Haritanu kemudian menikah dengan bisniswoman bernama Liliana Tanu Sudibyo, dan mereka dikaruniai 5 anak. Angela Herliani Tanu Sudibyo, Valencia Herliani Tanu Sudibyo, Jessica Herliani Tanu Sudibyo, Clarissa Herliani Tanu Sudibyo, dan Waren Hariputra Tanu Sudibyo. 2. Prabowo Subianto. Selain dikenal sebagai politikus dan calon presiden Indonesia di Pilpres 2024, Prabowo Subianto ternyata juga berprofesi sebagai pengusaha. Setidaknya ia memiliki 8 perusahaan yang tersebar di berbagai sektor, seperti PT Kertas Nusantara, PT Tusam Hutani Lestari, dan PT Nusantara Kaltim Coal. Berdasarkan data LHKPN 2023, Prabowo memiliki kekayaan sebesar 2,03 triliun rupiah dan menjadi salah satu politikus terkaya di Indonesia. Di sisi lain, Prabowo sendiri berasal dari keluarga Ningrat. Ia merupakan keturunan ke-8 Trah Sultan Agung Mataram dan Kesultanan Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono I. Secara jelasnya, kakek buyut ayah Prabowo, Raden Kartoatmojo, menikah dengan bangsawan dari Kesultanan Yogyakarta, R.A. Joyo Atmojo, dan dikaruniai anak yakni Raden Tumenggung Mangkuprojo yang kemudian memiliki anak bernama Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo yang merupakan kakek buyut dari Prabowo. Kemudian Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo menikah dengan Raden Nganten Suratmi Siswodiharjo. Mereka dianugerahi 3 anak, salah satunya Sumitro Joyo Hadikusumo yang menikah dengan wanita keturunan Tionghoa Protestan bernama Dora Mary Sigar. Dari sanalah lahir sosok yang kini dikenal dengan nama Prabowo Subianto. 3. Keluarga Hartono. Sosok Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono merupakan 2 nama yang sering masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Di tahun ini saja, keduanya menempati 2 besar di daftar orang terkaya Indonesia. Robert Budi Hartono dengan kekayaan sebesar 26,7 miliar US dollar atau setara dengan 397 triliun rupiah di urutan pertama, dan Michael Hartono pemilik 25,5 miliar US dollar atau senilai 384 triliun rupiah di urutan kedua. Jika diteliti lebih jauh, kedua sosok pemilik Bank BCA dan Jarum ini merupakan anak dari pengusaha Owiwi Guan yang pada 1951 mendirikan pabrik rokok kretek PT Jarum. Keduanya kini sudah menikah. Bambang Hartono dengan Ikawati Budiarto, mereka dikaruniai 4 anak. Sementara Robert menikah dengan Widowati Hartono dan dikaruniai 3 anak. 4. Tahir dan Family.
Berdasarkan data Forbes baru-baru ini, kekayaan Datuk Sri Dr. Tahir atau yang biasa disebut keluarga Tahir mencapai 4,4 miliar dolar atau 66 triliun rupiah yang menjadikan mereka masuk 10 besar orang terkaya di Indonesia. Mereka merupakan pendiri Mayapada Group, perusahaan raksasa yang bergerak di bidang perbankan, perawatan kesehatan, real estate, retail, dan media. Datuk Sri Dr. Tahir berasal dari keluarga sederhana, pasangan Ang Bun Ing dan Lee Chin Lin. Ayahnya bekerja sebagai juragan becak di kota Surabaya. Hingga pada 1974, ia menikah dengan Rosi Riyadi, anak dari konglomerat Mukhtar Riyadi yang dikenal sebagai pendiri dan pemilik Lipo Group. Kala itu, Datuk Sri juga sebenarnya tidak sesukses seperti saat ini. Ia masih merintis perusahaan Paninbank bersama beberapa rekan bisnisnya. Dari pernikahan ini, Datuk Sri Dr. Tahir memiliki 4 anak bernama Grace Tahir, Jonathan Tahir, Victoria Tahir, dan Jane Tahir. 5. Sri Prakash Lohia. Kalau biasanya orang terkaya Indonesia didominasi keturunan Tionghoa, ternyata ada juga keturunan India yang jadi konglomerat di Indonesia. Dia adalah Sri Prakash Lohia, Ketua Indorama Corporation, perusahaan besar yang bergerak di bisnis petrokimia dan tekstil. Sampai saat ini, Indorama memiliki lebih dari 20 lokasi manufaktur di 8 negara yang memproduksi berbagai produk, mulai dari pupuk nitrogen, polietilen, polyester, serat kapas, dan lain sebagainya. Harta kekayaan Prakash tahun ini mencapai 7,1 miliar US dollar atau setara 107 triliun rupiah dan membuat dirinya menempati posisi keempat orang terkaya Indonesia. Usut punya usut, Prakash terlahir dari keluarga yang berada. Ayahnya Mohanlal Lohia merupakan pengusaha garmen yang membuka pabrik di Indonesia pada puluhan tahun yang lalu. Dan ibunya bernama Kacan Devi Lohia. Prakash memiliki 3 saudara, yaitu Ajay Prakash, Aruna Prakash, dan Anil atau Aloke Prakash, yang juga sukses dengan menjadi miliarder di negara Thailand. Selain itu, ia juga memiliki seorang istri bernama Sima Lohia dengan 2 anak bernama Amit Lohia dan Shruti Hora. 6. Gus Dur. Presiden keempat Indonesia ini memang hanya menjabat selama 2 tahun. Namun hal itu sudah cukup memberikan kesan yang baik bagi kalangan non-muslim karena Gus Dur mampu menciptakan toleransi antar umat beragama, termasuk dengan menjadikan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional. Gus Dur ternyata memiliki darah politik dari garis keturunannya. Buyutnya dari sang ayah adalah Kiai Haji Asy'ari, merupakan komandan pasukan di Ponorogo, menikah dengan Nyai Halimah, keturunan ke-8 Sultan Pajang, Jaka Tingkir yang merupakan keturunan ketiga Syekh Siti Jenar. Mereka memiliki 11 anak, dan anak ketiga mereka, Kiai Haji Hashim Asy'ari, kakek Gus Dur ini merupakan pendiri dan pemimpin tertinggi NU dan juga pahlawan nasional. Ia menikah dengan putri pengasuh Ponpes Sewulan, Nyai Nafikoh, dan memiliki 10 anak, dan salah satunya bernama Abdul Wahid, yang mana merupakan penggagas sila pertama Pancasila sekaligus menjabat sebagai Menteri Agama di masa Orde Baru. Ia kemudian menikahi Nyai Hajah Solihah Munawaroh dan dikaruniai 6 anak, termasuk Gus Dur yang menikahi mantan santriwatinya Sinta Nuriyah. Mereka dianugerahi 4 putri, salah satunya Yeni Wahid yang merupakan pendiri partai PKB dan disebut-sebut akan jadi cawapres di Pilpres mendatang. 7. Puan Maharani. Saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI. Puan Maharani merupakan salah satu wanita yang cukup berpengaruh di kancah perpolitikan tanah air. Hal ini karena Puan memiliki latar belakang dari politisi hebat. Dimulai dari sang kakek dari garis ibunya ialah Soekarno, merupakan presiden pertama Indonesia yang menikahi Fatmawati, ibu negara penjahit bendera pusaka. Sementara dari garis ayahnya, Puan memiliki kakek bernama Cik Agus Kimas, yang merupakan keturunan dari salah satu Sultan Samudra Pasai,
dan neneknya bernama Hamzatun Roshidah. Sementara ayahnya Puan adalah Taufik Kemas, politik yang pernah jadi ketua MPR RI. Sementara ibunya Megawati Soekarnoputri pernah menjabat sebagai presiden kelima Indonesia. Puan juga mempunyai dua saudara laki-laki bernama Muhammad Rizky Pratama yang berprofesi sebagai pengusaha dan Muhammad Prananda Prabowo yang menempati salah satu jabatan di DPP Partai PDIP. Tak bisa dipungkiri, para keluarga konglomerat dan pejabat ini memiliki andil yang besar bagi perekonomian dan pemerintahan Indonesia ya. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar. And see you next video. Bye-bye.